Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Oke, semoga selalu sehat, selalu supaya kita masih bisa belajar terus untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Oke, hari ini masih dengan kerajinan limbah lunak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan mengenai materi yang minggu lalu? Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai prinsip, jenis, dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang kedua, pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Oke, jadi jika tidak ada pertanyaan, kita akan belajar materi yang selanjutnya yaitu mengenai kemasan produk dan contoh pengolahan bahan limbah anorganik. Sebelum kita mulai, silakan dibuka LKS-nya di halaman 11. Oke, hari ini kita akan belajar kemasan produk dan contoh pengolahan bahan limbah anorganik. Yang pertama mengenai kemasan produk. Apa itu kemasan produk? Kemasan secara umum dimaksudkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Ya, jadi tujuan dari kemasan itu tadi adalah supaya hasil atau produk tersebut tidak mengalami kerusakan, jadi supaya lebih aman dari proses pengiriman sampai ke tangan konsumen. Itu adalah salah satu tujuannya dari sebuah kemasan. Jadi setiap produk atau benda yang membungkus suatu produk bisa dikatakan sebagai kemasan. Nah, tujuan lain dari kemasan adalah untuk membuat suatu produk tersebut memiliki daya tarik sehingga para konsumen memiliki keinginan untuk memiliki barang tersebut. Berikutnya, prinsip dasar dari kemasan sangat bervariasi. Bisa dari plastik, serat kayu, kardus, kaca, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, semua itu dilihat dari cocok tidaknya suatu produk dikemas menggunakan dasar-dasar kemasan tadi yang sangat bervariasi tadi. Jadi ada produk yang dikemas dengan plastik, ada yang dikemas dengan kaca, ada juga yang dikemas dengan kayu. Nah, jadi kita melihat produknya dulu cocok dengan menggunakan bahan dari dasar apa. Berikutnya, jika produk kemasan dipamerkan, maka kemasan berfungsi sebagai penunjang karya. Nah, di sini maksudnya itu tadi sama halnya jika kita mempunyai sebuah produk akan kita pamerkan, kita harus membuat kemasan semenarik mungkin. Bagaimana para konsumen bisa tertarik dengan produk hasil karya kita. Jadi nanti supaya produk kita laku di pasaran, sehingga kita bisa membuat semaksimal mungkin, semenarik mungkin untuk memikat para hati konsumen. Oke, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita langsung ke contoh pengolahan bahan limbah anorganik. Contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh dari bahan anorganik. Kita akan membuat tempat peralatan tulis multifungsi. Nah, bisa kalian lihat di halaman 11 ya. Langkah yang pertama kita adalah tentang perencanaan. Jadi sebelum kita membuat suatu karya, kita harus berencana dulu apa yang akan kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita identifikasi kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk membuat suatu karya. Setelah itu kita harus punya ide atau gagasan. Kita gali ide-ide supaya kita mempunyai hasilnya maksimal. Setelah itu kita buat sebuah sketsa. Nah, setelah semua itu kita lakukan, baru yang kedua kita melakukan proses pelaksanaan membuat sebuah kerajinan. Nah,
Dalam pelaksanaan, yang pertama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Setelah bahan-bahannya kita siapkan, baru kita siapkan alat-alat untuk menunjang pembuatan kerajinan tersebut. Nah, setelah alat dan bahannya sudah siap, baru kita melaksanakan proses pembuatan kerajinan tersebut. Nah, setelah proses pembuatan selesai dari awal sampai akhir, baru kita lakukan langkah yang ketiga yang dinamakan dengan evaluasi. Apa itu evaluasi? Nah, evaluasi merupakan jadi kita melihat proses dari awal sampai akhir dan hasil dari karya kita. Apakah masih ada suatu karya yang kurang maksimal atau masih ada langkah-langkah yang kurang pas. Mungkin dari proses awal pemilihan bahan, kemudian proses pengeringan, proses pewarnaan, proses perangkaian atau penyusunan, dan proses yang terakhir finishing tadi. Nah, setelah proses finishing bisa kita lihat ternyata hasilnya masih ada kekurangan, mungkin itu warnanya kurang cerah atau kurang presisi. Nah, itu kita butuhkan mengenai yang namanya evaluasi supaya untuk pembuatan kerajinan berikutnya kita bisa membuat atau menghasilkan karya yang lebih maksimal lagi. Oke, sampai di sini materi di pertemuan kita hari ini. Apakah Mas ada pertanyaan? Oke, jika belum ketemu pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa nanti setelah kalian baca, kalian pelajari lagi, bisa kalian tanyakan melalui WA. Ya, bisa kalian tanyakan langsung di grup ataupun bisa juga langsung ke WA pribadi saya. Oke, untuk hari ini materinya cukup sekian. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, tugas yang kedua ya, ini bisa kalian buka LKS-nya di halaman 14 sampai 16. Silahkan kalian kerjakan poin A, B, dan C. Nah, nanti setelah tugas kalian selesai dikerjakan, silahkan difoto, kemudian kirim ke WA saya. Oke, terima kasih. Saya tunggu hasil pekerjaan kalian. Cukup sampai di sini hari ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.